Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita akan membahasnya bersama analis RHB Sekuritas, Mas Andre Benas. Selamat pagi, Mas Andre. Pagi Julita. Iya, indeks kita dibuka menguat pada pagi hari ini. Tapi benarkah hari ini tuh rawan profit taking, Mas Andre? Sebenarnya mungkin kalau hari ini bisa dibilang hari pertama trading ya, karena kan kalau kita lihat kemarin masih banyak yang libur ya, terutama di bursa Asia Pasifik. Kemudian juga kemarin malam juga US market masih tutup. Jadi bisa dibilang mungkin pergerakan hari ini akan menggambarkan pergerakan untuk mungkin 4 hari lagi. Untuk profit taking sih sebenarnya saya lihat mungkin masih ada possibility ya, tapi kalau kita lihat memang secara pergerakan dari makroekonomi yang lain, mungkin USD, kemudian dari yield juga sebenarnya sih mengindikasikan bahwa kemungkinan masih bisa rally ya marketnya. Cuman memang untuk pilihan sahamnya agak terbatas karena kan kita sudah memulai di laporan musim keuangan nih. Jadi harga pergerakan saham juga tergantung nanti dari fundamental fourth quarter kemarin dan ekspektasi di tahun 2021. Kalau pembukaan pagi ini menggambarkan pergerakan setidaknya sepekan ini, apakah memang banyak sentimen positif baik itu dari dalam ataupun dari luar negeri, Mas Andre? Kalau sentimen positif sebenarnya ada beberapa ya, kemarin mungkin dari Ibu Sri Mulyani mengindikasikan bahwa kuartal 4 ekonomi Indonesia tidak seburuk yang dibayangkan, kemudian ekspektasi di tahun 2021 ekonomi Indonesia bisa bertumbuh 5,3%. Hal tersebut sih menurut saya merupakan indikasi positif. Kemudian juga dari segi vaksinasi, pemerintah sudah melakukan vaksinasi tahap kedua, terutama untuk para pelaku pasar di pasar. Kemudian ojol juga ini. Kemudian kalau kita lihat juga vaccination rate untuk tenaga kerja kesehatan sudah cukup bagus. Jadi ini indikasi positif. Kemudian di global market juga saya lihat indikasi positif dari pergerakan harga oil yang cukup bullish dalam beberapa waktu belakangan ini. Nah, kalau dari global sendiri, apakah membuat indeks kita bisa bergerak stabil di level ini atau seperti apa, Mas Andre? Mungkin kemarin koreksinya bisa dibilang ya mungkin sudah price in ya. Untuk harga ke depannya kelihatannya memang mungkin masih agak volatile karena kalau kita lihat dari global marketnya juga market sudah cukup tinggi. Jadi untuk global market mungkin ada rawan profit taking dalam waktu dekat, tapi katanya sih memang sentimen positif dari energi, kemudian dari beberapa laporan keuangan di bursa Amerika Serikat masih mendikasikan hal yang positif untuk market. Baik, ada beberapa agenda penting yang akan dilaksanakan pekan ini, Mas Andre. Ada FOMC meeting, prediksi Anda seperti apa? Untuk FOMC meeting sih saya melihatnya Amerika Serikat masih akan menggunakan policy untuk interest rate yang cukup rendah. Kemudian juga saya tidak melihat ada possibility untuk Fed menaikkan suku bunga dalam waktu dekat ya. Jadi kelihatannya interest rate masih cukup rendah. Kemudian juga kita sih berharap pemerintah Amerika Serikat terus memberikan stimulus ya, karena ini agenda yang tertunda dari Joe Biden. Jadi kemungkinan besar akan ada update berita mengenai stimulus. Baik, untuk dari RDG Bank Indonesia sendiri, apakah memang ekspektasinya sama mempertahankan suku bunga atau seperti apa? Kemarin sih ada ekspektasi untuk melakukan penurunan suku bunga, tapi kelihatannya kalau begini sih saya sih expect-nya tidak ada penurunan suku bunga ya, jadi mungkin masih steady. Tapi kalau kita lihat market nanti sudah bergeraknya cukup tinggi, saya rasa itu bisa menjadi indikasi bahwa kemungkinan besar BI bisa menaikkan suku bunga. Tapi saya sih melihat possibility untuk stay. Tapi sebenarnya nantinya jika memang Bank Indonesia akhirnya menurunkan suku bunga sesuai dengan ekspektasi banyak pihak, ini akan menguntungkan indeks kita atau tidak, Mas Andre? Tentu saja ini akan menjadi sentimen positif untuk indeks kita karena kan balik lagi itu merupakan salah satu policy atau policy stimulus ya yang saya lihat. Jadi memang bisa memberikan sentimen positif terutama untuk emiten-emiten properti atau emiten yang banyak menggunakan instrumen utang sebagai struktur modalnya. Jadi
kelihatannya hal itu bisa memberikan sentimen positif bagi beberapa emiten. Oke, harusnya menjadi sentimen positif. Anda melihat untuk aktivitas ekonomi belakang ini ada PPKM seperti itu cukup berpengaruh nggak dengan transaksi di Bursa Efek Indonesia? Tentu saja dengan mungkin kita bisa lihat dari semenjak tahun lalu peningkatan transaksi di bursa efek kan cukup banyak ya, karena kan banyaknya partisipasi dari retail investor, kemudian dari milenial ini meningkatkan transaksi. Jadi sebenarnya cukup positif untuk pergerakan market kita. Dan kalau kita lihat kan memang jumlah SID kita atau investor kita masih cukup kecil ya, tinggal dibandingin dengan negara seperti kayak Malaysia, kemudian Hong Kong, US. Jadi ini merupakan salah satu indikasi yang positif untuk market kita. Baik, untuk saat ini level indeks kita udah di 6.285. Akankah bisa menyentuh 6.300 prediksi Anda, Mas Andre, hari ini? Kalau saya lihat sih hari ini kemungkinan dari pergerakan beberapa saham yang sedang hot seperti TINS dan Antam, kemungkinan besar ya memang bisa menyentuh angka itu ya. Tapi balik lagi kita masih melihat kondisi nanti pas after lunch, karena biasanya after lunch major market seperti London dan US sudah mulai bertransaksi. Jadi kita harus menunggu news flow mungkin setelah makan siang. Baik, kita akan melihat sebenarnya saham-saham apa saja yang bisa kita koleksi untuk hari ini sebelum atau setelah lunch nanti ya. Mas Andre, kita akan kembali usai jeda. Pemirsa, IDX Opening Bell akan kembali usai jeda berikut.